Assalamualaikum, boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan rock tonight. Break it. Masya Allah ya. Oke, teman-teman semua, kita saat ini kehadiran seorang sepuh. Sepuh, masih muda boy. Gila lu. Sepuh. Masih dua ini. Oh, gitu. Oke, Pak Haji Guntur Subekti ya. Pak Haji, ini Kenawan. dari mana nih? Baju koko, tanah pendek gue, mentang-mentang polisi ya. Tadi habis Jumatan boy. Oh. Habis Jumatan langsung kita ada kerjaan juga kan. Oh gitu. Jadi sekalian masuk nih. Tempat ibadah masuk, melakukan penyelidikan tempat-tempat rawan masuk nih kan, tanah pendek ya kan. Lagi kaki baik koreng-koreng nih. Jadi alat priuk banget kan. Oh, gimana? Afwan nih, mengenai fenomena saat ini di utara itu apa sih yang di kayak saya tawuran masih ini ya? Maksudnya kasus-kasus yang lagi meriah gitu ya saat ini. Emang 1 bulan ini di utara ya, banyak banget tawuran, terutama menjelang subuh ya. Bukannya kita lalai atau tidak menjalankan tugas, bukan. Kita sebenarnya udah all ya. Kita melakukan pengamanan tempat-tempat rawan terjadinya cakar-cakaran, terjadinya gesekan, udah kita jaga tuh. Masih lolos aja kan. Mungkin pilihannya sih masih keterbatasan jumlah personil kali ya. Gitu. Ya mungkin qadarullah juga mungkin. Karena Anda pernah dengar nih dari ustadz lah ya, bahwasanya fenomena ini ternyata sudah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh gitu. Fenomena seperti ini gitu loh, rusaknya pemuda, mudahnya pertumpahan darah tuh. Gimana kalau kita nanya langsung sumbernya boy? Boleh. Kebetulan ada ustadz kita nih lagi nongkrong juga sini nih. Iya sih. Ustadz, Assalamualaikum. Lagi santai-santai pojok deh. Kena kopi nyender, kena kopi nyender katanya. Belum, kopi belum sampai ini. Belum sampai ya. Kopi itu belum sampai. Ada apa ini? Seru amat. Gini Ustadz, ini lagi meriah Ustadz. Santai aja nih ya. Tawuran Ustadz di mobil khusus di Priuk Ustadz ya. Di mana-mana sih lihat berita. Iya, cuman ada beberapa korban mati Ustadz. 1 bulan ini udah beberapa orang meninggal ya. Iya. Mati sia-sia, kasihan juga kan Ustadz. Dia meninggal karena tawuran, apalagi ngetesnya kita ngelihat tawurannya itu janjian lewat medsos. Kemudian setelah kita lakukan cek TKP, mulut-mulut yang kita amankan dari pelaku tawuran ini pada bau miras Ustaz. Emang Anda pernah dengar juga Ustaz ya, dalam hadis sahih dikatakan al-khamar ubul khobais Ustaz. Ternyata miras itu pangkal dari kerusakan Ustaz. Gimana Ustaz dari kata Islam Ustaz? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Ya ini memang sebuah fenomena menariknya inilah fenomena akhir zaman sebetulnya. Ya, tapi kalau berkaitan dengan apa yang memang berlangsung di muka bumi ini, sekecil apapun peristiwa, memang itu sudah jauh sebelumnya sudah Allah tetapkan. Maka dalam surat Al-Hadid itu kan Allah berfirman di ayat ke-22 tuh, ya, bahwa ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha wa dzalika 'alallahi yasir. Jadi Allah sudah jelaskan dalam firman yang dikabarkan bahwa apa saja musibah, yang musibah itu kan macam-macam bentuknya seperti tadi juga. Ya, kemudian yang terjadi di muka bumi ini dan akan apapun yang menimpa kepada diri kalian, kepada siapa saja, yaitu semuanya jauh sudah tercatat ya, di Lauh Mahfuz dalam catatan induk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebelum Allah menciptakan dan mewujudkan alam semesta itu. Bahkan dalam hadis dikatakan 50.000 tahun sebelum Allah mewujudkan alam semesta itu sudah dicatat akan peristiwa yang akan terjadi. Jadi apa yang sekarang kita saksikan itu adalah bagian dari refleksi kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang demikian tuh itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kemudian apa sih yang menjadi indikasi faktornya? Inilah bagian tanda kiamat. Jadi kalau tanda-tanda ini nggak bermunculan, itu tidak akan menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah terhampar di hadapan kita. Karena Rasulullah SAW jelaskan nanti inna baina yaday sa'ah, diutusnya aku dengan hari kiamat itu, kata Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus dengan hari kiamat, yang bahkan pernah dalam riwayat yang lain itu sangat
dekat sekali bersyarat seperti ini, tidak merapatkan tapi tidak terlalu merenggangkan gitu. Sangat Jadi dekat, beliau sangat dekat waktu diutus Rasulullah. apalagi sekarang Ustaz. Nah, dan itu akan ada ayaman hari-hari. Yurfa'u fihal ilmu wa yanjilu fihal jahlu wa yaksurul harju. Ya. Jadi nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala apa ilmu. Nah, jadi faktor yang menyebabkan akhirnya terjadinya berbagai macam kerusakan di muka bumi ya tadi, kebodohan itu pangkal kerusakan, dan itu dijelaskan oleh Syekh bin Bas bahwa kebodohan itu sumber dari segala kerusakan. Begitu. Nah, karena kalau ilmu diangkat kan yang ditebarkan, yang diturunkan kalau kebodohan. Dan di antara dari petaka kebodohan itu adalah apa? Wayak surul harju, akan banyak pertumpahan darah, sehingga dikatakan al harju al qatlu, termasuk pembunuhan-pembunuhan. Ya. Apa motivasinya? Sampai sekarang sengaja pengen bikin konten aja sampai harus mempertaruhkan darah dan nyawa kan begitu. Padahal kita tahu kan darah seorang mukmin itu sangat berharga sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan hancurnya dunia ini, itu lebih terhormat dan lebih bernilai darah seorang mukmin. Tapi kita sekarang begitu mudah untuk kemudian menumpahkannya. Nah, inilah tanda-tanda fenomena kiamat itu, dan semua berawal kerusakan itu dari apa? Dari kebodohan. Apa penyebab kebodohannya? Karena diangkat ilmu tentang agama, kejauhnya mereka dari agama, dan ini tanda udah semakin dekatnya. Iktarobati sa'an la yaddaduna ala duna ila hirson wala yaddaduna Allah ila buddha. Jadi kiamat itu makin dekat, nanti akan makin terlihat realitanya, kenyataannya apa? Manusia kepada dunia itu semakin tamak, termasuk tadi ya ingin terkenal, ingin kemudian mendapatkan sesuatu yang lebih besar bagian dari dunia. Jadi semakin rakus, semakin tamak, dan kepada Allah mereka semakin jauh. Nah, jadi bersebabnya kita saksikan sekarang anak-anak muda yaitu mudah terlibat dalam buat kerusakan, bentuk tawuran sampai ringan sekali, misalnya menumpahkan darah, mengorbankan nyawa. Ya faktor utamanya adalah kebodohan terhadap din dari ilmu agama. Ya, nah maka oleh karena itulah penting sekarang bagi kita bagaimana mengarahkan anak-anak muda ini, terutama yang masih bisa diselamatkan, ya harus diisi hari-harinya itu dengan aktivitas keagamaan. Mungkin solusinya itu supaya apa? Mereka tercerahkan dan nilai-nilai kebodohan itu secara berangsur-angsur kemudian menjadi berkurang. Kalau tidak, maka itu akan terus menyebabkan terjadinya degradasi moral dan akhlak. Gitu. Insyaallah. Jadi Ustaz, apa Ustaz? Tadi Ana pernah dengar Ustaz, Ana juga pernah ada pengalaman Ustaz, nangkap salah satu pelaku bandar narkoba dan dia memakai juga. Jadi kata dia, narkoba itu nggak haram Pak polisi. Mana dasarnya di Quran ada nggak pengharaman sabu, utau? Waduh, ente Ana bilang kan, segala sesuatu yang merubah sifat seseorang dari sadar menjadi tidak sadar itu yang disebut haram oleh Allah Ustaz. Jadi gimana Ustaz tentang yang ya itu sebenarnya Omar Ustaz? Makanya begini, Al-Quran itu kan mukjizat, sehingga menjadi mukjizat. Kenapa? Karena Al-Quran itu nggak perlu menjelaskan setiap materi dan setiap perihal dan peristiwa itu secara terperinci, tapi dengan ukuran-ukuran yang bersifat global, mujmal istilahnya, bersifat umum. Jadi kaidah-kaidah untuk menetapkan sesuatu walaupun itu tidak ada di masa ketika diturunkan Al-Quran, tetapi perangkat-perangkat dasar hukumnya itu sudah disiapkan. Kan banyak sekali. Makanya ketika berbicara tentang khomer, begitu kan, dalam Al-Quran nggak ada. Kalau misalnya narkoba dengan jenis-jenisnya, misalnya apa? Morfin, ganja, putau, sabu-sabu, terus apalagi dari megadon, nipam, ya nggak ada itu. Secara eksplisit itu memang nggak ada seperti itu. Tetapi sebenarnya ada nggak? Ya ada, itu dimasukkan dalam khomer. Makanya ketika menafsirkan tentang khomer, kata Imam Al-Qurtubi, itu adalah segala zat ya yang kalau dimasukkan ke tubuh bisa memabukkan, bisa merusak badan, merusak pikiran, merusak syaraf kita, begitu, merusak cara berpikir kita. Ya, apakah dimasukkan itu dengan cara dimakan? Ada dalam bentuk dimakan, atau dengan cara diminum, atau dengan cara dihisap, misalnya seperti itu, atau dengan cara disuntikan seperti pengguna morfin misalnya. Maka itu semua ketika dimasukkan dengan cara apapun dan benda-benda itu menimbulkan efek-efek seperti tadi, itu yang disebut dengan khomer. Jadi Al-Quran itu nggak perlu menjelaskan secara eksplisit, wah bahwa sabu-sabu haram. Nah kalau gitu namanya nanti jadi kitab obat, bukan kitab mujizat begitu. Nah, oh jadi gini Ustaz, jadi sebenarnya perinciannya sudah ada Ustaz. Sudah ada. Cuman kita aja nih para pemuda ini malas belajar. Nah, kan karena kebodohan lagi kembali tadi. Kebodohan itu benar Ustaz. Iya, kan dalam ayat jelas, wala tulku baidikum ila tahluka. Jangan kau jatuhkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi itu larangan secara umum kepada perkara apapun.
sesuatu yang bisa merusak, yang bisa membinasakan, maka dia ketika kita lakukan itu termasuk kategori yang diharamkan, dilarang oleh Allah. Sebenarnya itu intinya, cuman karena tadi, ya karena mereka bodoh nggak belajar, dan terkontaminasi cara hidup mereka, cara berpikir mereka dengan apa? Ya dengan keinginan-keinginan untuk menjadi public figure yang sering dilihat, populer, terkenal, ya segala macam seperti itu. Ya Ustaz, nanti kita sambung lagi Ustaz ya. Oke, siap. Nah, barakallahu fikum. Hai guys, selamat pagi dulu. Oke guys, demikian ya. Presenting channel Priuk bersama dengan Pak Haji Guntur, featuring guest star Pak Ustadz Dani Abu Guflo, Masya Allah. Terima kasih atas kedatangannya Ustadz. Jadi poinnya dari gua ya, dari gua asumsi gua sendiri, better sih kalau lu mau dibilang atau mungkin diri lu merasa diri lu pinter, ya jangan lakukan hal itulah. Kalau lu masih melakukan hal itu berarti lu orang bodoh. Karena yang jurang tadi dari agama, sisi agama sendiri, garis besarnya orang yang melakukan hal seperti itu adalah orang yang bodoh. Kalau gue sih nggak mau jadi orang bodoh ya. Jadi ya paling gitu aja lah dari kami ya, channel Priuk. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan terutama komen lah. Masukan-masukan itu sangat bermanfaat, bernilai besar lah buat kami, karena kami baru. Dukung selalu, support selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.